Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis kelebihan dan kelemahan dari teori belajar. Seperti yang kita tahu, belajar merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai sebuah perubahan, di mana berawal dari dia yang tidak tahu menjadi lebih tahu, dan yang sebelumnya belum mempunyai sikap menjadi bersikap lebih benar. Dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru bersama murid, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, selama pembelajaran berlangsung sangat dibutuhkan sebuah teori pembelajaran atau teori belajar untuk mencapai pembelajaran tersebut. Kali ini kami akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari teori belajar itu sendiri, di mana kita akan membahas ada 4 teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitif, teori belajar humanisme, dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwasanya belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara jelas. Di mana pembelajaran menggunakan teori belajar behaviorisme ini sudah dilaksanakan atau diterapkan mulai dari awal dan berkembang sampai sekarang. Adapun penerapan dari teori belajar behaviorisme, yang pertama, menentukan tujuan dan indikator pembelajaran, kemudian menganalisis lingkungan belajar, dan kemudian mengidentifikasinya, kemudian menentukan materi pembelajaran, kemudian menguraikan materi pembelajaran itu sendiri sampai ke bagian pokok-pokok, kemudian menyajikan pembelajaran, memberikan stimulus kepada peserta didik, mengamati respon balik dari peserta didik, kemudian memberikan penguatan, dan yang terakhir mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Adapun kelebihan dari teori belajar behaviorisme, yang pertama, teori ini cocok diterapkan untuk peserta didik yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa, di mana dia akan mencontoh, kemudian menirukan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari orang dewasa tersebut. Kemudian yang kedua, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap kondisi atau suasana selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pemberian penguatan akan menyelesaikan tugas akademis sehingga siswa akan terdorong atau termotivasi untuk melakukan tugasnya itu lebih cepat selesai. Dan yang terakhir, penguatan yang diberikan oleh guru secara ekstrinsik itu akan menguatkan ke dalam diri secara intrinsik setiap individu siswa, di mana guru akan memberikan motivasi atau dorongan selama siswa mengerjakan tugas. Akan tetapi juga terdapat kelemahan dari teori behaviorisme. Yang pertama, pembelajaran siswa yang terpusat pada guru atau teacher centered learning, di mana guru akan menjelaskan dan murid hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian murid akan lebih cenderung menghafalkan apa yang dipandang dan apa yang dia dengar sebagai bentuk pembelajaran yang efektif, dengan penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa tersebut, baik itu hukuman verbal maupun hukuman fisik. Yang ketiga, bersifat otomatis mekanis atau lebih cenderung seperti gerakan mesin dan robot. Padahal pada dasarnya siswa itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan diri dan pengendalian diri yang bersifat kognitif. Kemudian yang keempat, ketika pembelajaran itu bersifat menganalogikan untuk perilaku di luar manusia, misalnya saja hewan, itu akan sangat sulit diterima, dikarenakan perbedaan fisik dan psikis dari manusia dan hewan sangat signifikan. Dan yang terakhir, dalam pengusahaan mengubah perilaku itu akan mengabaikan faktor-faktor kognitif setiap siswa.
Padahal pada dasarnya untuk siswa sendiri, pengetahuan atau kemampuan kognitif yang lemah itu akan menggunakan pembelajaran yang berbeda. Kemudian teori belajar yang kedua, teori belajar kognitif, di mana teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Adapun untuk kelebihan dari teori kognitif, yang pertama, selama kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia itu lebih mengutamakan penggunaan teori kognitif, di mana teori ini menekankan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu siswa. Kemudian yang kedua, seorang guru hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan, dan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada peserta didik. Dengan guru hanya perlu memantau, mengawasi, dan membimbing alur dari proses pengembangan materi yang telah diberikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, dalam penerapan teori kognitif ini, seorang guru dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dikarenakan salah satu aspek yang ditekankan dalam pembelajaran kognitif itu adalah terdapat pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, menurut para ahli kognitif, pembelajaran kognitif ini sama artinya seperti berkreasi, atau juga peserta didik akan dituntut untuk mengkreasikan sesuatu hal yang belum ada atau menambah nilai ataupun menambah inovasi terhadap sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, metode kognitif ini termasuk metode pembelajaran yang mudah untuk diterapkan di dalam pembelajaran di Indonesia untuk segala tingkat. Adapun kelemahan dari teori pembelajaran kognitif, yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dengan memberikan pukulan rata yang sama. Artinya, siswa itu dianggap memiliki daya ingat yang sama. Kemudian yang kedua, metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencarinya, karena pada dasarnya setiap peserta didik akan memiliki caranya yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dapat dipastikan materi yang tersampaikan itu tidak sepenuhnya dapat diterima oleh siswa. Kemudian yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan menggunakan metode kognitif, akan pembelajaran praktik itu akan kesulitan dalam peserta didik menerimanya. Dan yang terakhir, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Teori belajar yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Menurut seorang ahli, mengatakan bahwa konstruktivistik adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Jadi, guru bukanlah sebagai pemberi informasi dan jawaban atas semua masalah yang terjadi di kelas. Adapun kelebihan dari teori belajar konstruktivisme, yang pertama adalah pembelajaran yang didasarkan pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan atau pendapat mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, dan juga mereka mampu untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang gagasan sepemahaman mereka kepada temannya sendiri. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme
memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki oleh siswa. Dengan begitu, siswa akan mengeksplorasi pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena tersebut, sehingga siswa akan termotivasi untuk membedakan dan memadu-madankan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Kemudian yang ketiga, pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Dengan begitu, siswa akan termotivasi untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, imajinatif, kemudian mendorong refleksi tentang model dan teori, dan juga mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Kemudian kelebihan dari teori behavior konstruktivisme yang keempat adalah pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik itu yang telah dikenal maupun yang baru, sehingga pada akhirnya siswa tersebut akan termotivasi sendiri untuk menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran. Kemudian yang kelima, dengan pembelajaran konstruktivisme, siswa akan termotivasi untuk berpikir tentang perubahan gagasan mereka, sehingga dengan begitu akan memberikan kemajuan terhadap mereka sendiri, dan juga mereka dapat mengidentifikasi perubahan gagasan mereka sendiri. Dan yang terakhir, pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada jawaban yang benar atau salah satu jawaban yang benar. Sedangkan kelemahan dari teori belajar konstruktivisme yang pertama, ketika siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, ini akan dapat menimbulkan kesalahpahaman dikarenakan konstruksi siswa yang berbeda atau tidak cocok. Kemudian yang kedua, konstruktivisme pengetahuan menanamkan bahwa siswa itu akan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Dengan begitu, selama pembelajaran akan memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan setiap siswa itu memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, di sisi lain, tidak semua sekolah itu memiliki infrastruktur yang dapat mendukung atau mensupport dan juga sekaligus membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, ketidaksiapannya murid untuk merancang strategi dalam pembelajaran, di mana tidak semua murid itu mempunyai pengalaman yang sama. Masalah ini kadang menyebabkan aktivitas pengajaran menjadi tidak bermakna bagi siswa. Teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar humanisme. Penerapan atau implementasi dari teori humanisme lebih mengutamakan pada spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah sebagai fasilitator bagi peserta didik, di mana guru memberikan motivasi, kemudian kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik, dan juga guru memfasilitasi pengalaman belajar dan juga mendampingi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Proses belajar dengan menggunakan teori belajar humanisme dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Kelebihan dari teori belajar humanisme yang pertama adalah teori ini cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Kemudian yang kedua, menurut aliran humanisme, individu akan cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan yang berkembang dan percaya terhadap keadaan biologis dan lingkungan. Yang ketiga,
Indikator keberhasilan dari penerapan teori humanisme ini adalah siswa merasa senang, bergairah, dan juga inisiatif dalam belajar, sehingga terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan mereka sendiri. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, sehingga mereka akan bertanggung jawab atas pendapat yang mereka keluarkan sendiri tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, ataupun etika yang berlaku. Kemudian yang kelima, aliran humanisme tidak menyetujui adanya sifat pesimisme karena mereka hanya meyakini bahwa setiap individu itu memiliki sifat optimisme. Kemudian yang keenam, teori humanisme sangat membantu para pendidik atau guru dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks apapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Baik itu ide, konsep, maupun tujuan pembelajaran yang dirumuskan, itu akan membantu para pendidik atau guru untuk memahami hakikat setiap individu dan kejiwaan manusia. Adapun kelemahan dari teori belajar humanisme yang pertama adalah siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan tertinggal dalam proses pembelajaran. Kemudian dikarenakan pembelajaran yang bersifat terlalu bebas itu akan terlalu memberikan kebebasan yang terlalu bebas memang kepada siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, teori humanisme terlalu optimistik sehingga dapat dianggap gagal atau naif untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk alamiah setiap individu manusia. Teori humanisme ini seperti halnya teori psikodinamik, artinya tidak bisa diuji dengan mudah. Dan yang terakhir, dari kelemahan menggunakan teori humanisme adalah banyak konsep dalam psikologi humanisme yang masih buram dan subjektif. Misalnya saja, orang yang telah berhasil mengaktualisasi dirinya. Sebagai seorang pendidik ataupun calon pendidik, kita tentu harus memahami teori-teori pembelajaran dan bentuk pengaplikasiannya pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memahami setiap karakter siswa dan juga untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Sekian presentasi atau pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada terdapat kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Kami mengucapkan dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.